ada orang dari arah jalan yang teriak, "Mbak, awas, itu dia lagi ngeluarin alat kelaminnya." Pelecehan seksual di lingkungan sekolah masih saja terjadi. Di Manggarai, Nusa Tenggara Timur, seorang guru diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 17 siswi. Korban saatnya mengajar. Tim penyidik unit perlindungan perempuan dan anak Polres Manggarai melakukan prarekonstruksi di SMK Negeri 1 Wai. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia atau Kemen PPPA mencatat jumlah perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual setiap tahunnya meningkat. Data yang tercatat per tahun 2023 sebanyak 23.397 kasus, dengan korban mayoritas adalah perempuan. Serem sih. Parah sih. Kejam. Kejam. Jijik. Terlalu jahat sih emang. Nggak bagus buat anak-anak muda zaman sekarang. Ya, pelecehan seksual adalah tindakan dalam tujuan memaksa seseorang untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh pelakunya, gitu ya. Kekerasan sendiri itu, kalau kekerasan seksual temanya tentu seksual ya, untuk memenuhi hasrat seksual si pelakunya. Sementara kekerasan sendiri terbagi menjadi dua yang paling umum yang bisa kita kenali, ada kekerasan verbal dan kekerasan non-verbal. Sekarang mungkin sedang marak ya kekerasan verbal seperti bullying gitu ya, disertai juga dengan kekerasan fisik non-verbal. Jadi kurang lebih tindakan memaksa. Sebenarnya, perbuatan seperti apa yang bisa dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual? Seperti catcalling, ataupun memandangi seseorang yang menimbulkan rasa tidak nyaman, dapat menjadi indikator pelecehan seksual nonverbal. Jika hal-hal sederhana tersebut bisa dianggap sebuah pelecehan seksual, lalu apa yang melatar belakangi hal ini terjadi? Kalau bicara dari sisi pelaku, kompleks. Kita akan bicara multifaktor. Yang pertama ada faktor biologis, kemudian faktor psikologis, juga faktor sosial. Kita perlu melihat apakah terjadi trauma juga pada pelaku, apakah ia juga sebelumnya korban, tetapi masalah traumatisnya tidak selesai, misalnya tidak tuntas, dia tidak mendapatkan pendampingan ataupun dukungan yang memadai, sehingga sangat mungkin di masa depan dia menjadi pelaku, gitu ya. Itu dari faktor psikologis. Kemudian dari sosial, kita juga perlu lihat bagaimana aktivitas kesehariannya, bagaimana status sosial ekonominya. Sementara dari faktor biological, faktor mungkin dari hormonnya, kimiawinya yang berhubungan dengan biologis itu juga mempengaruhi. Pelecehan seksual bisa dialami siapa saja, tidak memandang gender, usia, tidak pula berkaitan dengan gaya berpakaian di tempat umum. Hal ini bisa dikembalikan pada mindset dan keterbatasan edukasi seorang pelaku terhadap tindakan yang dilakukan. Seorang penyintas telah berbagi kisahnya dengan kami tentang bagaimana ia mengalami masa kelam tersebut. Waktu itu saya habis pulang kuliah dan itu pas lagi hujan. Ya akhirnya saya neduh di halte sekalian nunggu Transjakarta buat saya pulang. Terus di halte itu juga cuma ada saya sama satu orang laki-laki yang emang saya ngeliatnya itu nggak mencurigakan. Duduk di pojokan, terus natap saya dengan muka yang melas kayak gitu. Terus saya kira pria itu pengemis dan saya habis itu ngeluarin uang buat ngasih ke dia. Tapi tiba-tiba ada orang dari arah jalan yang teriak, "Mbak, awas, itu dia lagi ngeluarin alat kelaminnya." Lalu, bagaimana tanggapan pertama pihak berwajib mengenai kejadian seperti ini? Kalau tentang kekerasan seksual, di sini undang-undang yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, di mana pada saat itu, pada saat tanggal 9 Mei 2022 lah, itu dimulai digaungkannya Undang-Undang TPKS tersebut. Nah, dalam hal ini kalau adik-adik menanyakan pasal-pasal yang ini, banyak pasal yang dalam hal situ. Kalau pelaku yang sudah dilaporkan oleh seseorang, ini tentu
prosedur yang kami tangani. Kami menerima pelaporan, kami menyelidikin hal tersebut seperti apa kebenarannya, kami meminta keterangan dari saksi-saksi, dan semuanya kami minta keterangan, dan bukti-bukti kami kumpulkan, ya kami tentu menetapkan seorang ini apakah benar terjadi tindak pidananya, ada tindak pidananya dengan menjadikan status tersangka. Setelah kami pengamanan tersangka, ya tentunya hal tersebut kami amankan. Berdasarkan keterangan pihak yang berwajib, bagaimana tanggapan sekitar yang diterima? Apakah penyintas mendapatkan keadilan tersebut? Sekarang juga saya cuma berani buat cerita ke teman dekat saya. Kalau ke orang tua saya gak berani sama sekali. Tapi pas saya cerita ke teman saya waktu itu, teman saya cuma bilang kayak, gitu aja udah biasa kejadian kayak gitu. Di situ saya cuma diem, dan saya pikir emang orang-orang yang di sekitar saya gak ada yang bisa memahamin rasa traumanya saya itu sendiri kayak gimana. Dari pihak kepolisian, kita mendapat perbandingan dengan satu pihak berwenang lainnya. Bagaimana penanganan dari pihak pemerintah? Tentu kalau kita lihat ke peran utama dari UPTD, penanganan yang kita berikan kan sebetulnya ada dua ya, ada secara psikologis, ada juga dari hukum. Gitu, kami bisa bantu memfasilitasi korban untuk mendapatkan pendampingan hukum, kemudian secara psikologis kami bisa memberikan pendampingan secara psikologis agar klien ini mampu untuk berdaya kembali. Lalu bagaimana penyintas kita dapat berhasil menyembuhkan dirinya? Sampai sekarang saya masih trauma setiap saya lihat keramaian atau pergi di keramaian tuh saya langsung hindar, merasa takut. Tapi saya pikir kalau saya kayak gini terus, mungkin bakal berakibat fatal buat psikis saya, mental saya. Saya masih gak berani buat ke mana-mana. Hal atau kemungkinan seperti apa yang akan sangat mengganggu pada psikis seseorang yang mengalami pelecehan seksual? Yang paling utama adalah dia harus memiliki sumber dukungan yang memadai dari keluarga maupun dari orang sekitarnya. Apabila dia tidak memiliki dukungan yang memadai, itu bisa memperburuk kondisi psikisnya. Lalu bagaimana mereka harus bersikap dan bertindak saat mengalami pelecehan seksual? Yang pertama yang harus dilakukan adalah mencari atau mendapatkan sumber dukungan yang tepat. Dari siapa? Salah satunya adalah dari UPTD PPA. Dengan bercerita kepada kami, korban akan mendapatkan tanggapan yang tepat gitu ya. Kami bisa memberikan dukungan yang tepat dan memadai. Ketika korban merasa yakin, merasa nyaman, merasa aman, itulah momen yang tepat untuk korban bisa bercerita dan menceritakan masalahnya. Saya cuma berharap buat orang-orang kayak saya yang kena hal serupa, buat berani bilang sama siapapun itu yang menurut kita dekat. Dan emang awalnya mungkin ada yang merendahkan, tapi yakin aja semakin kita berani speak up, semakin kuat kita untuk melawannya. Para korban yang pernah mengalami tindak pelecehan seksual, kalian berhak atas adanya keadilan terhadap hak asasi manusia yang sudah seharusnya kalian dapatkan. Korban harus berani bersuara untuk meminta pertolongan dan perlindungan. Laporkan pada pihak berwenang, suarakan lebih luas agar muncul keberanian yang selama ini terbungkam. Dan dengan begitu, perempuan dapat memiliki ruang yang bebas.